Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi dan berbagi gagasan atau rencana saya pada kesempatan program mahasiswa wirausaha. Sebelum kami masuk kepada pembahasan utama kami pada hari ini, lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai Ketua Muhammad Sadiq Faridi dari Departemen Teknik Mesin. Saya sebagai anggota kedua, Fakultas Anafta, jurusan Teknik Mesin, Prodi Non Kependidikan. Baik, saya Muhammad Syauki dari Teknik Mesin, anggota ketiga. Masuk kepada pembahasan yaitu program mahasiswa wirausaha UNP tahun 2024. Kami membuat produk yaitu sepeda air, memperkenalkan inovasi wisata air terbaru. Kategori usaha kami yaitu pariwisata. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas dulu indeks yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu problem atau masalah yang ada. Yang kedua yaitu solution, solusi dari masalah yang ada. Yang ketiga yaitu tujuan mulia, tujuan dari usaha kami. Yang keempat adalah produk atau produk usaha yang akan kami buat nantinya. Yang kelima adalah konsumen potensial atau konsumen potensial dan target-target. Yang keenam adalah sumber daya, pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang ketujuh adalah pemasaran, sistem pemasaran dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir adalah keuangan, mengatur sistem keuangan dalam usaha. Masalah yang terjadi yaitu perilaku konsumen terkait aktivitas rekreasi. Berakar dari pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan perubahan perilaku konsumen terkait aktivitas rekreasi dengan berkembangnya industri pariwisata lokal dan meningkatnya permintaan akan pengalaman unik di alam terbuka. Konsep penyewaan sepeda air muncul sebagai tanggapan inovatif terhadap kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Pemilik usaha melalui analisis pasar dan riset menemukan bahwa ada tren meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas air yang menyenangkan dan ramah lingkungan. Lanjut kepada saat tersebut, timbul solusi penyewaan sepeda air dianggap sebagai solusi yang dapat memberikan pengalaman menyegarkan, terutama di sekitar destinasi wisata atau pantai yang populer. Selain itu, keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan diintegrasikan ke dalam konsep usaha ini. Pemilik usaha mungkin menyadari pentingnya melibatkan pelanggan dalam pengalaman berkeliling air dengan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Di latar belakangi dari hal-hal tersebut, maka kami akan mendeskripsikan usaha kami agar dapat berjalan secara maksimal, yaitu mengenai sepeda air. Yang pertama yaitu tujuan mulia atau noble purpose. Yang tertulis di sana yaitu mencari keuntungan dan memberikan dampak positif merupakan tujuan utama kami. Apa maksudnya? Dalam usaha yang kami kembangkan, kami menargetkan beberapa tujuan dalam usaha ini. Di antaranya mendapat pengalaman baru dalam membentuk suatu usaha, mendapatkan keuntungan atau profit dari usaha yang kami kembangkan dan juga memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Antara lain itu yang pertama adalah pemberdayaan lokal. Memberikan peluang ekonomi kepada komunitas lokal dengan melibatkan mereka dalam operasional usaha, seperti melalui kerjasama dengan penyewa perahu lokal atau memasuk produk lokal yang bisa dijualkan kepada wisatawan lokal. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Membangun model bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masa depan. Yang ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan. Mendorong gaya hidup aktif dan sehat dengan memberikan sarana rekreasi yang menyenangkan dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental pelanggan. Dan yang terakhir adalah pendidikan tentang lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan air melalui program edukasi dan pengalaman langsung di perairan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, usaha sepeda air dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan industri pariwisata setempat. Selanjutnya yaitu yang kedua, konsumen potensial. Mungkin hal ini dapat dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Muhammad Syauki. Kepada Muhammad Syauki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Sadik. Bisa dilihat di sini teman-teman semuanya, konsumen potensial terdiri dari 4 hal. Sini ada penggemar aktivitas alam, pengunjung wisata, komunitas lokal, dan perusahaan. Gimana sih cara kita menggait dan mentargetkan 4 hal tersebut menjadi target konsumen atau konsumen potensial? Bisnis usaha wisata sepeda air mencakup lingkup yang sangat luas, ditambah dampak media sosial berpengaruh tinggi yang bisa mencakup seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu kami menilai hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar dengan adanya power dari media sosial. Mungkin kan ide bisnis ini mencakup ekspansi lokal dan internasional. Nah, untuk menargetkan konsumen lebih rincinya, kita menargetkan 4 konsumen yang menjadi prioritas dalam pengembangan usaha ini. Pertama ada penggemar aktivitas luar ruangan. Orang-orang yang akan mencari pengalaman baru di alam terbuka seperti petualang pencinta alam atau penggemar olahraga air. Itu pengunjung wisata tertarik untuk menjelajahi destinasi eksotis melibatkan ekosistem perairan seperti danau, sungai, dan pantai. Ketiga ada komunitas lokal, yaitu masyarakat setempat ingin mendukung produk layanan lokal yang ramah lingkungan serta memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas mereka. Yang terakhir itu kelompok organisasi atau perusahaan. Bagi mereka mengadakan acara atau kegiatan yang melibatkan aktivitas rekreasi air. Pada posisi ini, kita memposisikan produk kita pasar menggunakan strategi itu segmentation, targeting, dan positioning. Pertama itu segmentation, mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. Seperti penggemar olahraga air, wisatawan, komunitas lokal memahami kebutuhan serta referensi mereka. Yang kedua ada targeting, memilih segmen pasar yang bersaing sesuai menguntungkan untuk targetkan misalnya wisata petualang mencari pengalaman yang unik di alam terbuka, apalagi di alam air. Ketiga ada positioning, menempatkan produk sepeda air atau pilihan sebagai menarik, berbeda dari yang lain di pasar, menekankan nilai petualangan, kebersihan lingkungan, dan kesehatan fisik untuk menarik dan memenuhi kebutuhan target pasar.
Lanjut pada analisis kompetitor. Pada penentuan konsumen posisinya tentu saja kita harus menganalisis kompetitor berada di pasar. Situasi persaingan sepeda air di Sumatera Barat mungkin masih relatif rendah atau bahkan belum ada sama sekali. Ini bisa menjadi peluang besar untuk perkenal produk sepeda air ini. Membangun pasar yang sangat signifikan di daerah tersebut dengan pasar yang belum terlalu jenuh, ada kesempatan untuk menjadi pelopor dalam industri ini. Mengambil alih sebagai pemimpin pasar di Sumatera Barat, fokus pada pendidikan dan pemasaran, meningkatkan kesadaran akan manfaat sepeda air serta membawakan produk berkualitas tinggi dan layanan unggul dapat menjadi strategi efektif untuk memenangkan persaingan sepeda pasar. Nah, setelah kita mengetahui konsumen potensial dan analisis pasar hingga STP-nya, kita lanjut pada produk berikut. Gambar produk yang telah kami rancang dan tim menggunakan software 3D. Bisa dilihat di sini memberikan alat yang akan kita jadikan sebagai produk. Dengan bangga kami memperkenalkan sepeda air yang dikembangkan oleh saya dan tim, sebuah inovasi revolusioner tidak hanya menyediakan pengalaman petualangan yang teruntukkan, tapi juga menawarkan solusi bagi berbagai masalah kebutuhan konsumen di Sumatera Barat. Dibuat dengan teknologi terkini, desain yang ergonomis, seperti kami memiliki unique selling point dalam kemampuannya untuk menghadirkan pengalaman menyenangkan di perairan sambil menjaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Terlihat pada gambar ada 3 komponen utama, yaitu pertama buat apung. Yang warna kuning pada gambar itu pelampung banana boat dan juga rangka besi sebagai penyambung antara bodi dan papan sebagai pijakan. Kedua ada sistem kemudi. Pada sistem kemudi menjadi tantangan saya sendiri di mana harus menciptakan alat gerak maupun menumpang manusia dengan sistem kayu. Seperti pada sepeda yang telah saya melakukan beberapa riset penyesuaian pada alat mampu memberikan sistem gerak yang mudah dan sangat praktis seperti sepeda di mana satu putaran sepeda memberikan 1/10 untuk putaran pada propeller. Hal tersebut sudah cukup untuk memberikan power untuk alat ini beroperasi di medan seperti ombak laut. Selain hal itu, tentu saja saya menyesuaikan sistem kemudi guna memaksimalkan gerak sepeda air tersebut agar bisa bermanuver ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir itu rangka utama. Nah, pada rangka utama memiliki 2 jenis rangka, yaitu rangka berbahan resin dan berbahan besi. Hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan di mana dua hal tersebut memiliki fungsi yang sama. Baik, setelah saya menjelaskan sebuah produk, berikut ada sumber daya yang akan dijelaskan oleh anggota tim saya, teman saya, Fakral Nanta. Baik, untuk Sauki, terima kasih telah menjelaskan beberapa deskripsi untuk produk kita yang akan kita jalani nanti. Selanjutnya saya akan membacakan deskripsi sumber daya. Dalam pemanfaatan sumber daya, saya memiliki beberapa inovasi yang membuat saya dan tim berkomitmen untuk memaksimalkan kemampuan masing-masing dari anggota tim dengan melakukan. Yang pertama, pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif memanfaatkan kemampuan dan keahlian masing-masing untuk membagi tugas dan penanggung jawab secara efektif. Baik, inovasi kedua adalah komunikasi terbuka. Dengan membuat jadwal pertemuan hal tersebut sangat memaksimalkan komunikasi antara anggota dan ketua tim seperti berbagi ide, pembaruan, dan pemecahan masalah. Baik, inovasi berikutnya saling dukung dan dorong, yang membangun atmosfer kerja yang positif dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bisnis. Setelah beberapa inovasi yang tadi saya bacakan, kita juga memanfaatkan berbagai sumber daya fisik dan non-fisik. Seperti, yang pertama, sumber daya fisik memiliki poin. Yang pertama, memanfaatkan workshop teknik mesin yang memiliki berbagai mesin dan tools pendukung agar bisa merancang dan merakit unit produk seperti sepeda air. Poin kedua, lokasi jalannya usaha yang tidak lagi menjadi beban biaya bagi kita, karena milik kita sendiri. Yang kedua, sumber daya non-fisik yang mempunyai satu poin, yakni mempunyai berbagai relasi dalam menjalankan usaha seperti mitra kerja, tempat penyediaan part, dan pihak-pihak perizinan. Untuk poin berikutnya yaitu pemasaran. Pada sistem pemasaran, kita tentunya harus menentukan metode yang dilakukan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Seperti yang pertama, pemasaran digital. Pemasaran digital membangun komunitas online dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan mengupload konten-konten terkait bisnis sepeda air yang kita jalani. Baik itu testimoni, pengalaman dari pelanggan, dan bentuk prototipe yang menarik guna menarik minat calon pelanggan. Untuk pemasaran poin kedua, ini pemasaran pada sistem kemitraan lokal. Berkolaborasi dengan resort, hotel, dan agen wisata lokal untuk mempromosikan paket wisata sepeda air kepada tamu mereka. Selanjutnya, pemasaran melalui komunitas lokal. Berpartisipasi dalam acara komunitas lokal, dan mendukung inisiatif sosial atau lingkungan untuk membangun hubungan dengan komunitas setempat. Baik, setelah saya membacakan poin-poin pemasaran tersebut, tidak lupa juga untuk poin wilayah pemasaran. Dalam wilayah pemasaran, dalam sistem pemasaran, tentunya wilayah pemasaran penting dalam berkembangnya atau tidak usaha sepeda air ini. Tentu saja kita sudah menentukan di beberapa titik yang berbeda yang berada di wilayah Sumatera Barat dan sesuai dengan usaha sepeda air ini. Dari berbagai tempat yang telah kita tentukan, yang pertama bertitik di Pantai Corocok Kainan, Pantai Karolin di Bubus, Danau Ateh, Pantai Padang, dan untuk titik terakhir Gor Haji Agus Salim. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rojak Nafta. Kita masuk kepada rencana keuangan, itu rencana anggaran daya. Yang pertama itu tabel capital expenditure, yang mana totalnya itu bisa dilihat Bapak. Total dari capital expenditure yaitu 3.790.000. Lanjut kepada operational expenditure atau pengeluaran kita pada saat operasional, yaitu totalnya itu 2.200.000, yang mana nantinya harga keseluruhan dari produk yang akan kita bikin nantinya adalah 5.990.000. Yang mana nantinya dalam usaha ini saya menargetkan 2 sumber pemasukan, yaitu penyewaan unit sepeda air serta penjualan unit sepeda air. Yang mana perhitungan biaya sewa adalah 30.000 per 30 menit. Rata-rata pemakaian dalam sehari yaitu 8 kali. Yang mana nantinya kita dapatkan 30.000 dikali 8 sama dengan 240.000. Yang mana 240.000 nantinya dikali dalam 1 bulan, maka dalam 1 bulan kita mendapatkan ke 7.200.000. Perhitungan biaya wajib atau bulan.
biaya maintenance yaitu 600.000, set berkala 200.000, serta total dari biaya wajib atau per bulan itu 800.000. Keuntungan sewa biaya wajib per bulan dari 7.200.000 dikurang 800.000 sama dengan 6.400.000. Jadi keuntungan dari penyewaan unit sepeda air ini adalah 6.400.000. Kalau perhitungan biaya penjualan satu unit sepeda air, biaya total pembuatan satu unit sepeda air yaitu 5.990.000. Jika kita menginginkan laba bersih sekitar 15%, maka harga jual sama dengan 5.990.000 ditambah 15% dikali 5.990.000, maka kita dapatkan hasil yaitu 5.990.000 ditambah 898.000. Maka unit harus kita jual dengan harga 6.888.500. Bahkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, penawaran dan satu penjualan sudah bisa mengembalikan modal awal. Di pada kesempatan kali ini kita masuk kepada video ini proposal kami yang bertema sepeda air.